jalan dengan imanku padamu. Ku dengar suaramu dan aku percaya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli dengan kita dan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 19 Agustus 2022, yang tertulis di dalam Markus pasal 5 ayat 34. Demikian dikatakan firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Molo di bibeltai di dogma songonon. Alai di dogma tu ibana. Di palua hapor siau midoho inang. Mardame maho laho. Sai malua maho sian parniayan mi. Ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kisah wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun memberi pelajaran berarti bagi kita. Zaman dulu, setiap orang yang mengalami penyakit ini dianggap najis. Imamat pasal 15 ayat 19 sampai ayat 30. Wanita ini pastilah sangat menderita. Secara sosial, ia dikucilkan. Bahkan ia tidak boleh turut beribadah karena dianggap najis secara fisik. Ia lemah karena penyakitnya. Secara ekonomi, ia telah kehabisan hartanya. Wanita ini sangat menginginkan kesembuhan. Itu sebabnya, meski dengan keberadaannya, ia menerobos keramaian dengan segala resiko yang akan dihadapi. Ia pun berusaha memegang jumbai jubah Yesus. Ketika Yesus mengetahui ada kuasa yang keluar dari dirinya, sontak ia menanyakan siapa yang memegang jumbai jubahnya. Wanita itu pun menjadi takut dan gemetar. Ia tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kepada wanita itu Yesus berkata, "Hai anakku," ini menyatakan kasih dan penerimaannya. Inilah awal pemulihan, yaitu kasih dan penerimaan. Kemudian Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ini mengatakan tanggapan Yesus akan iman wanita itu, sekaligus deklarasi kepada orang di sekitarnya bahwa wanita itu
tak lagi najis. Seperti wanita tersebut, kita ingin bebas dari penderitaan, penolakan yang kita alami karena keadaan kita seperti penyakit, masa lalu yang buruk, pernikahan yang rusak, kegagalan karir atau studi, hubungan yang buruk, ekonomi yang tidak baik, acap kali membuat kita ragu apakah Tuhan menerima keberadaan kita sepenuhnya. Melalui kisah ini, kita disadarkan bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, meski dunia sekitar kita tidak demikian. Sekalipun kita datang dengan hati yang gemetar, tetapi jika disertai ketulusan dengan kasih-Nya, Ia akan menghampiri kita. Percayalah bahwa Ia mengasihi kita apa adanya. Datanglah padanya dan nikmati kasih-Nya. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin badai besar sedang menerpa hidup saudara. Tantangan-tantangan berat mungkin sedang saudara jalani. Tetapi ingat, selama engkau masih mau bertahan, selalu ada jalan keluar di dalam Yesus. Selama engkau tetap beriman kepada Yesus, tetap ada jalan keluar. Kapan mujizat tidak pernah terjadi lagi? Saat kita menyerah. Tetapi selama engkau masih mau bangkit dan mau bertanding, selama engkau masih tetap mau berjalan, Yesus pasti akan beri jalan keluar buat saudara. Ingat, iman kita akan menghasilkan sesuatu asal kita tidak menyerah. Jadikanlah Allah sebagai teman dalam hidup saudara. Yesus sumber kehidupan kita. Iman kita akan menghasilkan sesuatu bila kita tidak menyerah. Ada banyak orang yang berpikir bahwa beriman itu sama dengan percaya diri. Percaya diri berarti bahwa saya menggantungkan kemampuan saya sendiri pada diri saya sendiri. Tetapi bila iman saya bergantung pada Tuhan, pada Allah yang hidup, pada Dia yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, saya yakin bahwa kuasa akan mengalir, mujizat akan terjadi. Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Itu juga berarti bila kita beriman, kita juga pasti berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah bukan berarti bahwa Allah senang kepada kita, tersenyum kepada kita, dan berkata, "Anakku, apa yang engkau buat adalah baik." Tetapi saya percaya bahwa bila Allah berkenan kepada kita, maka hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Jika Allah berkenan kepada kita, Allah sembuhkan sakit kita. Allah akan berkati masa muda kita. Keluarga kita akan selalu diberkati jika Allah berkenan kepada kita. Maka jalan kita akan terus maju dan tidak mundur. Kita akan terus naik, tidak turun. Kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya percaya bahwa iman bukanlah sebuah konsep, tetapi iman adalah sebuah pengalaman pribadi berjalan melalui kemenangan bersama Yesus setiap hari. Beberapa ratus tahun yang lalu, gak akan ada orang yang percaya kalau manusia itu bisa terbang. Sampai akhirnya muncul Wright bersaudara yang kemudian menciptakan pesawat terbang. Tipe yang paling sederhana.
beberapa puluh tahun yang lalu. Mana ada orang yang percaya kalau manusia bisa berlari sejauh 1 mil dengan catatan waktu kurang dari 4 menit. Itu nggak mungkin karena pikir mereka pasti nggak ada orang yang sanggup melakukan hal itu. Sampai akhirnya ada satu orang yang bernama Roger Bannister yang membuktikan bahwa hal itu bisa dilakukan. Barulah setelah banyak orang kemudian mendengar apa yang telah mereka lakukan waktu itu, mulailah bermunculan rekor baru di dunia atletik. Muncullah tipe-tipe pesawat yang baru, yang lebih canggih sampai sekarang. Apakah saudara pernah sakit parah? Yang mungkin sakit saudara itu sudah bertahun-tahun, tidak sembuh, bahkan sudah berobat kemana-mana dengan biaya yang besar dan tidak sembuh juga. Kalau saudara pernah mengalami hal yang seperti itu, saudara sama dengan perempuan yang sakit pendarahan tadi. Ada 4 fakta yang diungkapkan yang kita harus pahami, yang dapat memulihkan kita seperti wanita yang sakit itu. Pertama, Yesus adalah sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita dalam berbagai situasi. Artinya, jika kita berada dalam situasi yang paling buruk sekalipun, jangan pernah berhenti berharap. Kedua, pengharapan yang tulus akan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketiga, kekuatan dan pengharapan bisa melahirkan mujizat Allah terjadi. Keempat, kita akan menerima berkat berganda dari pengharapan kita. Meyakini kuasa Tuhan Yesus dan tidak mudah berputus asa juga harus kita miliki dalam kehidupan iman kita. Jangan pernah berdiam dalam kegelapan putus asa. Datanglah kepada Yesus dengan penuh iman dan beritahu apa yang Anda harapkan dari Dia. Bila Dia berkenan, Dia akan menolong. Mujizatnya pasti akan nyata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap kami yang berbeban berat, yang sudah mengalami pergumulan. Di dalam Allah tidak ada perkara yang mustahil. Biarlah iman kami bisa menghasilkan sesuatu dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan bantu kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Horas, salam. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya